Lapor Pak Kapolri, ya, lapor Kepala BPOM, lapor Ketua BPKN. Ini kan jelas ya, wet tomato itu sudah jelas. BPOM merilis bahwa wet tomato jelas melanggar dan overclaim. Ya, di situ jelas dalam press release BPOM menyebutkan bahwa tidak ada kandungan wet tomato. Overclaim tidak sesuai dengan iklan. Dan itu melanggar, salah satunya juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Clear di sini, dan ini delik formal, ya, delik formil, tidak harus menunggu akibat. Tetapi ketika delik ini ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu menunggu akibat. Itu clear. Sebagaimana press release dari BPOM bahwa wet tomato melanggar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Artinya Bapak Kapolri, Bapak Ketua BPOM, Ketua BPKN, diproses dong. Masyarakat ini menunggu hal-hal yang seperti ini. Bukan yang kasus remeh-temeh yang diproses, yang begini nih loh. Ya, kalau ditanya korbannya mana, korbannya saya tanya, wet tomato itu terjual berapa pieces? Terjual nggak atau tidak laku terjual sama sekali sejak produk ini dijual? Ayo Pak, ya, kami ini praktisi hukum, ya, mencoba menjelaskan ke masyarakat bahwa masih ada hukum di Indonesia. Buktikan Pak bahwa hukum di Indonesia ini, ya, masih ada, dan masyarakat menunggu Pak, menunggu, karena ini sudah jelas. BPOM sudah menjelaskan bahwa ini melanggar hukum. Segera Pak diproses Pak. Di luar ekspektasi saya, yang saya tahu nih, Ibu DPR yang terhormat ini, Ibu Rieke Diah Pitaloka, karena saya dulu suka nonton filmnya, tergambarkan, tercitrakan beliau tuh, ternyata di RDP Komisi 6 beliau tuh smart, cerdas, ya, udah cantik, smart, cerdas, dan siap betul dengan bahan-bahannya. Bahkan dia munculkan filsafat dan ada beberapa temuan perbandingan perlindungan hukum dengan negara lain. Itu keren ya, keren. Itu menunjukkan bahwa dia siap. Dan satu lagi, beliau menyarankan bahwa influencer ini harus dilindungi oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan satu lagi, Propam harus turun tangan. Beliau minta Propam untuk turun tangan di rekomendasinya, walaupun kemudian ditolak oleh ketua dan anggota dewan yang lainnya. Akan tetapi saya baru sadar kenapa Ibu Diah Pitaloka, Rieke Diah Pitaloka meminta LPSK dan Propam untuk turun tangan. Ternyata sekarang kita bisa lihat persoalan hukum, ya, yang terjadi sekarang. Ayo, siapa yang tahu kenapa perlu LPSK dan Propam turun tangan dalam kasus persoalan hukum yang terjadi antara dokter dan dokter yang saling melaporkan? Ya, kenapa? Yuk komen di bawah. Salam Ibu Rieke, salam hormat, keren. Guys, banyak sekali harapan-harapan netizen yang menginginkan Uya Kuya dipecat dari DPR. Nih masalahnya begini guys, tolong dengarkan baik-baik ya untuk seorang Uya Kuya. Ini harus Anda introspeksi supaya Anda tidak terlalu banyak memblundar membuat statement di masyarakat. Oke? Dengarkan. Jadi katanya pemecatannya itu ada hubungannya dengan statement dia mengenai skincare, guys. Nah, di sana dia bilang menitik beratkan bahwa ini adalah persaingan bisnis. Sebenarnya yang namanya orang berbisnis itu pasti bersaing. Kalau produknya itu bagus dan berkualitas, tidak overclaim dan sebagainya, itu udah biasa yang namanya persaingan bisnis. Yang jelas kita ini harusnya menyoroti dari sisi produknya tersebut. Apakah produknya ini bisa dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumennya atau tidak? Apakah ini berbahaya atau tidak? Nah, ini yang harus dibenahi. Bukan masalah persaingan bisnisnya. Setiap bisnis itu pasti bersaing. Gitu loh. Ya, Uya Kuya. Jadi
tolong smart, be smart gitu loh. Jangan cuman berkoar-koar tapi tong kosong nyaring bunyinya. Serem aku lihatnya kalau anggota DPR kayak begini. Ya, aduh, wakil rakyat loh Anda ini. Tapi jangan setiap statement Anda itu memblundar gitu loh. Yang menjadi chaos di masyarakat ini. Bertanya-tanya apakah Anda itu benar-benar berkualitas atau tidak di sana, mumpuni atau tidak gitu. Ini kritik membangun buat kamu ya. Jadi ini bagian dari psychologist kritik gitu loh. Jadi setiap sikap dan perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, itu artinya orang tersebut something wrong. Apakah otaknya yang memang benar-benar tidak mumpuni tersebut, atau memang orang tersebut mempunyai karakter yang seperti itu. Nah, orang yang punya karakter seperti ini kok bisa masuk DPR? Itu aja sih pertanyaan saya ya. Salam Rita Gading.